Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis yang diterima dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, suatu hari Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan sebuah amalan yang akan dia amalkan sehari semalam agar dia senantiasa taat dan berzikir, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, ucapkanlah, amalkanlah, perbanyaklah kalimat La ilaha illallah." Ketika mendengar wahyu yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, Nabi Musa lantas berucap, "Ya Allah, sudah banyak orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah." Dalam hatinya Nabi Musa beranggapan bahwa dia ingin diberikan sesuatu di luar kalimat La ilaha illallah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun kemudian menjawab pernyataan Nabi Musa tersebut. "Wahai Musa, seandainya 7 langit dan semua penghuninya dan 7 lapis bumi dan seluruh pengikutnya disimpan dalam satu timbangan dan dalam satu bejana yang lain, bejana timbangan yang lain diletakkan kalimat La ilaha illallah, maka kalimat La ilaha illallah tersebut akan lebih berat daripada 7 langit dan 7 bumi berikut segala isi dan penghuninya." Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, dengan tidak sadar Nabi Musa alaihissalam seolah-olah menyepelekan dan menganggap sesuatu yang simpel, yang sepele terhadap kalimat La ilaha illallah. Dan itu ternyata terbukti. Banyak di antara manusia, mungkin juga kita mungkin dalam hati kita mengatakan, ini mah cuma kalimat La ilaha illallah. Padahal di pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat La ilaha illallah adalah sesuatu yang sangat istimewa nilainya kalau diamalkan, disertai dengan keikhlasan, disertai dengan keyakinan, keimanan dan ketauhidan kepada Allah, dan juga dibarengi dengan berusaha untuk mengamalkan isi kandungan daripada kalimat La ilaha illallah. Untuk itulah dalam hal ini Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, La tahkironna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhoka biwajhin taqib. Janganlah kalian menyepelekan, meremehkan, menganggap rendah, tak bernilai terhadap satu kebaikan sekecil apapun, walaupun misalnya engkau berjumpa dengan saudaramu, ketika berjumpa engkau menampakkan wajah yang berseri-seri. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menegaskan kepada kita bahwa kita jangan sampai menganggap rendah, menganggap remeh, menganggap sepele suatu amal kebaikan, karena
setiap amal kebaikan akan sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terlebih ketika mengamalkannya didasari dengan keimanan dan keikhlasan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini akan saya sampaikan dua contoh yang sederhana. Yang pertama, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani disebutkan, man rafa'a hajaran minat tariqi kutibat lahu hasanatun wa man kanat lahu hasanatun dakhalal jannah. Barang siapa yang menyingkirkan batu atau mungkin sejenisnya, kerikil, duri ataupun sesuatu yang akan membahayakan manusia, saudara-saudara kita yang akan lewat, maka aktivitas perbuatan menyingkirkan batu kecil itu dicatat di hadapan Allah sebuah kebaikan. Dan setiap satu kebaikan apabila dilaksanakan dengan tulus ikhlas, mengharap wajah Allah, mengharap keridhaan Allah, maka kebaikan sekecil apapun akan mengantarkan dirinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim tentang seorang lelaki yang suatu hari ketika berjalan dalam suasana kondisi yang sangat panas, sangat terik, sehingga membuatnya kepanasan dan kehausan yang sangat haus. Kemudian dia pergi ke sebuah sumur, mengambil air, kemudian dia meminumnya. Dan ketika dia keluar dari sumur tersebut, tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang sedang menjulur-julurkan lidahnya, karena anjing tersebut sama seperti dirinya, merasa kepanasan dan kehausan. Lantas laki-laki tersebut kembali lagi ke dalam sumur, kemudian menanggalkan sepatunya, diambilnya air dengan sepatu itu, kemudian diberikan kepada seekor anjing yang sedang merasakan kepanasan dan kehausan. Maka anjing itu pun menjadi segar kembali. Dan tahu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, malaikat Jibril menyampaikan bahwa Allah menyukai amalan perbuatan lelaki tersebut, dan lantaran perbuatannya tersebut yang mengambil air ke dalam sumur kemudian memberikan pada seekor anjing, amalan tersebut menghantarkannya menjadi penghuni surga. Dalam hadis yang lain mungkin para pemirsa telah mendengar yang senada dengan itu, yaitu tentang kisah seorang perempuan pelacur yang dia merasa kehausan, kemudian dia minum air dari sumur, tapi setelah keluar dia pun melihat seekor anjing yang merasa kehausan. Lantas wanita pelacur tersebut kemudian terjun lagi ke dalam sumur, menanggalkan sepatunya, mengambil air, kemudian sampai airnya itu digigit oleh mulutnya karena tangannya dipakai untuk berpegangan kepada sumur, kemudian diberikan pada seekor anjing, sehingga anjing tersebut pun merasa segar kembali. Maka amalan yang dilakukan oleh perempuan pelacur tersebut, mohon maaf, walaupun dia seorang pelacur, tetapi dengan tulus ikhlas memberikan minum kepada seekor anjing, maka perbuatannya tersebut akhirnya menghantarkannya kepada ampunan Allah. Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya menjadi calon penghuni surga. Subhanallah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan uraian singkat ini kita semakin termotivasi, semakin bersemangat untuk terus berbuat kebaikan, dan jangan sampai menyepelekan kebaikan apapun, sekecil apapun kebaikan akan kita mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam melaksanakannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.